pemirsa, pendengar Klesi FM dimanapun Anda berada, kita masih bersama Kata KJ dengan tema Jalan Tol yang Terbengkalai. Berikut saya minta Pak Awaludin, bagaimana persepsi jurnalistik Anda tentang proyek Tol Sumatera Barat? Silakan Pak Awi. Baik. Assalamualaikum untuk semua pembicara, pemirsa Klasi SM di mana saja berada. Khusus ini Bu Astuti, saya mohon maaf ini sejak tadi malam diminta oleh teman-teman dari Klesi untuk menghadirkan Ibu di sini sampai harus minta tolong ke Pak Kuncoro gitu. Ini semuanya untuk kebaikan kita. Artinya ada distribusi informasi untuk kegiatan pembangunan tol di Sumatera Barat. Jadi KJ, kalau saya melihat perspektif jalan tol sekarang itu tidak dalam kondisi kekinian. Apa yang sudah dilakukan Pak Ucok bersama jajaran, termasuk yang dilakukan oleh teman-teman dari HK dan AKI, sudah sangat maksimal, ya, sudah sangat maksimal, dan ini perlu diberikan apresiasi yang sangat tinggi. Kenapa? Tol Padang Sicincin ataupun Padang Kapalohilalang ini adalah tol yang paling lama pengerjaannya dibandingkan saudara-saudaranya yang ada di Sumatera. Ya, saya sudah keliling ke seluruh ruas jalan tol di Sumatera ini. Terakhir saya ke Palembang sampai ke Medan. Ya, nah saya lihat dari sisi waktu pengerjaan kita adalah termasuk yang paling pertama memulai, tetapi kemudian paling lambat selesainya. Tapi alhamdulillah dengan apa yang dilakukan oleh Pak Ucok dan teman-teman ini, saya pikir komen Pak Ucok bulan Maret lahan itu sudah selesai, maka saya ingin mengulas di sini pernyataan Ibu Dirut HKI bahwasanya dia bilang bahwasanya tol ini akan selesai pada waktunya. Nah, yang jadi persoalan sekarang itu Pak KJ adalah what's next setelah Kapalohilalang. Nah, saya bersyukur tadi malam mendapatkan rilis dari Pak KJ, ternyata daerah yang kita nilai selama ini berat posisinya, yaitu di 50 kota, ternyata juga sudah berhasil diselesaikan. 5 wali nagari dan 5 ketua BAMUS sudah sepakat untuk melanjutkan pembangunan tol sampai ke Pangkalan. Nah, ini apresiasi nih untuk semua pihak, Pak KJ, Pak Ucok dan teman-teman ya, bisa selesai ini pembebasan lahannya nanti. Kemudian yang kedua yang masih tersisa itu adalah dari Kapalohilalang ke Payakumbuh ya Pak Ucok ya. Itu yang Bukit mungkin Tinggi. proses ya Bukit Tinggi, Bukit Tinggi dulu. Bukit Tinggi proses pembebasan lahannya. Saya pikir dengan semangat yang terbentuk hari ini, semua itu bisa kita lewati dan bisa kita teruskan sampai ke Pangkalan. Nah, yang jadi persoalan di kita hari ini adalah ini Pak Haji. Tol Sumatera itu adalah gawenya Pak Jokowi. Komitmen beliau untuk pembangunan tol di Sumatera. Nah, pertanyaannya, apakah di masa pemerintahan Pak Jokowi ini proses yang tertinggal di pembangunan jalan tol ini bisa diselesaikan atau tidak? Karena ini terkait dengan penyediaan anggarannya. Nah, ini mungkin nanti Bu Astuti bisa sedikit memberi gambaran kepada kita mengenai status pembiayaan jalan tol sampai ke Pangkalan nantinya. Apakah memang sudah masuk ke dalam anggaran yang dicadangkan untuk itu? Nah, saya nggak ngerti ya, belum sampai sejauh itu saya telusuri. Cuma teman-teman di luar pernah mengambil prakarsa, mengambil inisiatif, bagaimana teman-teman kepala daerah yang dilalui tol yang tersisa ini ya bersama-sama meminta kepada Pak Jokowi supaya di masa pemerintahan beliau saat ini ya anggarannya bisa disetujui lebih dahulu. Sehingga nanti ketika beliau sudah tidak lagi menjadi presiden, anggaran ini
bisa dijalankan pada periode presiden yang berikutnya. Itu yang saya dengar skenario yang terbaik untuk penyelesaian masalah anggaran pembangunan jalan tol ini. Kemudian kalau kita lihat dari partisipasi ya, ini mungkin Bu Astuti juga bisa memberikan penjelasan kepada kita semua. Ini memang soal pembayaran pembayaran apa namanya untuk pekerjaan-pekerjaan jalan tol ini sepertinya juga menjadi salah satu handicap ya. Karena apa? Dinilai terlalu lama pembayarannya. Sehingga partisipasi dari teman-teman di daerah khususnya untuk pekerjaan proyek ini juga sering terkendala. Sehingga sering terjadi ganti-ganti rekanan dan ini juga membuat prosesnya menjadi sangat lambat. Tetapi sekali lagi saya hakul yakin bahwasanya semua proses maksud saya termasuk pembiayaan pembangunan jalan tol ini sudah menemukan formula yang tepat ya. Apalagi setelah Bu Tuti hadir di Padang, saya dengar beliau cukup aktif ke lapangan ya, tidak hanya menunggu di meja saja. Mana yang belum selesai benar-benar beliau turun. Nah, ini yang saya dengar di lapangan. Ini sangat membantu ini bagi Sumatera Barat untuk menyelesaikan pembangunan jalan tol ini. Bu Astuti, saya walaupun tidak kelihatan Bu, tapi selalu koordinasi dengan Pak Kun, Bu Aji, bagaimana supaya masalah-masalah yang ada di tol ini bisa terselesai dengan baik. Mission kita adalah memang bahwasanya Sumatera Barat ini adalah daerah yang paling terisolir. Sehingga jika ada jalan ini, jika ada sayap ini, sirip ini, Sumatera Barat bisa keluar dari persoalan ekonominya. Nah, terakhir saya ingin mengatakan begini, bahwasanya tidak ada satu jalan tol itu yang mematikan daerah tempat yang dilaluinya. Tidak ada itu. Kita mesti memahami bahwasanya semakin banyak orang yang masuk ke Sumatera Barat, semakin banyak uang yang tertinggal. Uang itulah yang nanti berputar ke seluruh sektor usaha dan bisnis yang ada di Sumatera Barat. Saya pikir itu saja dulu Pak Kaji. Saya mau ke Bu Sri Hastuti Hardiningsi, Proyek Direktur Ruas Tol Cincin Padang atau Padang Kepalo Ilalang. Bu, selamat pagi Bu. Selamat pagi Bapak, salam Ya. kenal Pak. Ya, bisa diuraikan Bu progres yang sudah terjadi sampai hari ini sehingga bisa didengar oleh masyarakat Bu. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi dapat kami sampaikan bahwa pembangunan jalan tol ruas Pekanbaru Padang yang dipercayakan oleh manajemen ke saya adalah seksi si Cincin Padang yang tertulis dalam PPJT demikian ya Pak ya. Jadi alhamdulillah untuk proyek pembangunan ini telah dimulai kembali sejak persiapannya itu November sebetulnya. Nah, agak mulai merambat untuk berprogres lebih cepat ini Desember. Namun di Desember ini kan memang banyak terkendala dengan hujan. Nah, progres fisiknya sampai dengan saat ini akumulasi dengan yang masa lalu itu sudah 28,4% secara fisik ya Pak ya. Kemudian untuk lahannya kalau tadi Pak Ucok menyampaikan bahwa sudah 90%, namun yang dapat kami konstruksi itu sekitar 84% karena sisanya ini merupakan tadi pemenuhan administrasi, adanya permasalahan-permasalahan yang harus dilalui juga terkait dengan kepemilikan. Itu kurang lebih begitu Pak Ucok ya kalau yang untuk lahan. Jadi kami Hutama Karya dan penyedia jasa pelaksanaannya adalah PT Hutama Karya Infrastruktur yang merupakan anak perusahaan kami berupaya untuk menyelesaikan pembangunan jalan tol seksi Cincin Padang ini dengan harapannya adalah di tahun 2024 kita landing untuk terselesaikan Pak.
tentunya eh, tidak tidak menutup kemungkinan ini akan tertunda kalau lahan yang harus kami konstruksi ini terkendala, belum dapat kami konstruksi. Sampai dengan saat ini secara menerus ini sudah sekitar 20 kilometer lebih dapat kami konstruksi, sehingga di lapangan ini alhamdulillah HKI juga sudah frontal untuk melakukan pembersihan dan menyikapi hal-hal tersebut. Demikian juga dengan terkait dengan perencanaan. Perencanaan ini day by day terus kami uber untuk agar di lapangan ini pelaksanaannya tidak terkendala. Karena selain tanah tadi, kami juga untuk berkonstruksi eh, kondisi tanah dari seksi si cincin Padang ini bukan hal yang standar. Artinya banyak hal yang harus kami penuhi terkait dengan kaidah-kaidah konstruksi, agar harapannya di kemudian hari kami juga dapat memberikan hasil konstruksi, outputnya adalah tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya. Kurang lebih begitu Pak. Jadi kami tetap berusaha sebaik mungkin. Kemudian terkait dengan tadi disinggung Pak Awe terkait dengan pendanaan. Nah, saya hanya punya kapasitas menyampaikan untuk si cincin Padang ini, insya Allah terkait dengan pendanaannya melalui PMN, karena proyek ini merupakan proyek strategis nasional. Kurang lebih demikian Pak yang dapat Ya, kami sampaikan. Bu Sri, yang 28,4% itu berapa panjang, Bu? Setara ini kalau bicara panjang ya sekitar 6 kiloan Pak. Oke. Jadi yang sudah bisa Ibu konstruksi itu total 20 kilometer ya? Ya, kurang lebih 20 kilometer. Walaupun di tengahnya ada spot-spot yang belum dapat kami konstruksi, Pak. Kita beri sekejap.